korupsi dengan menindak secara tegas para pelaku korupsi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kegiatan ini peserta observasi program percepatan Kabupaten Anti Korupsi ini adalah bagian daripada itu. Kami melakukan kolaborasi antara pendidikan, pencegahan, penindakan, melakukan sinergi, dan tentunya kami juga dari Direktorat Koordinasi dan Produksi akan bukan hanya mendukung, tapi juga akan mengawal dan juga memfasilitasi, berkoordinasi dengan pihak agar program ini bisa berjalan lancar dan juga tidak hanya dijadikan sebagai beban administratif ya. Saya berharap bahwa program-program semacam ini kita ada NCP, ada SPI, kemudian juga ada tadi opini WTP misalnya dari BPK, kemudian juga ada Satgas seperti itu adalah suatu indikator-indikator yang melengkapi agar pemerintah daerah itu terbebas dari tindak pidana korupsi atau mencegah dari terjadinya tindak pidana korupsi. Karena terus terang Pak Bupati juga kami sebagai pengampu wilayah 5 untuk wilayah Bali, Kosum juga tentunya akan mempunyai beban moral. Dengan nilai MCB yang tinggi ini, kita harus menjaga jangan sampai ada terjadi tindak pidana korupsi di wilayah Bali. Karena tentu ketika terjadi misalnya OTT itu akan dilihat MCB-nya berapa. Jadi kebanyakan misalnya di Jawa ada OTT itu MCB-nya tinggi, tapi ada OTT itu kan yang menjadi beban moral selama itu ngapain itu MCB. Ngapain juga masuk gitu ya, mendampingi daerah untuk mencegah korupsi. Jadi kami berharap memang ini menjadi satu upaya bagaimana kita bersama untuk kita membangun pemerintahan daerah yang bisa terjaga dari tindak pidana korupsi. Dan tentunya juga kami berharap bahwa Kabupaten Badung ini nanti setelah dilakukan observasi oleh teman-teman dari Direktorat Bantuan Masyarakat menjadi kabupaten yang dipilih sebagai kabupaten percontohan anti korupsi. Saingannya kalau di Bali ini kan pasti ada yang terpilih ya, Pak. Pasti ada yang terpilih. Jadi saingan Bapak itu adalah Kota Denpasar, kalau enggak Kabupaten Gianyar, itu aja Pak. Karena masing-masing di provinsi pasti kayaknya ada yang terpilih satu. Apakah ini sebagai kabupaten anti korupsi atau apakah anti korupsi gitu ya. Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Ibu sekalian. Sekali lagi, apabila nanti Kabupaten Badung terpilih, tentunya ini menjadi tanggung jawab yang cukup besar bagi Kabupaten Badung untuk menjaga peringkat atau menjaga sebagai kabupaten anti korupsi. Saya mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan PLH Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI. Dengan hormat Bapak Firlana Ismayadi, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Bupati, Pak Inspektur, Pak Direktur. Saya mau izin tanpa mengurangi rasa hormat, saya mau berdiri menyampaikan ya Pak, karena ada beberapa poin mengenai komponen dan indikator Kabupaten Kota anti korupsi. Izin berwawancara. Baik Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, ini tampaknya sudah semua, karena tadi semua sudah berpantun, Pak Bupati sudah berpantun, Pak Inspektur berpantun, Pak Direktur Kosum Wilayah 5 jadi insecure juga akhirnya buat pantun juga. Jadi izin saya juga mau berpantun Ibu Bapak sekalian. Parkir jangan sembarang parkir. Parkir di depan rumah penghulu.
Terima kasih yang sudah hadir. Semoga kita sehat selalu. Lari pagi setiap hari. Badan sehat, jaga kondisi. Berantas korupsi tidak bisa sendiri. Butuh semangat dan kolaborasi. Mau lagi, Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah, kita patut aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat hadir bersama-sama di ruangan yang baik ini dalam keadaan sehat, dalam kegiatan observasi calon percontohan kabupaten kota anti korupsi di wilayah Kabupaten Badung. Yang terhormat Bapak Bupati Badung, yang kami hormati Inspektur Provinsi Bali, yang kami hormati Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5, senior saya Pak Budi Waluya di KPK, Kepala Satuan Tugas di lingkungan Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah 5 Pak Abdul Haris, senior saya juga, sudah banyak senior saya sendiri. Kemudian Ketua Tim Observasi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Bapak Andika Wijayanto juga senior saya. Kemudian ada anggota tim observasi, ini kolega saya nih Kak Lydia yang kami hormati. Juga kemudian ada Ibu Inspektur Kabupaten Badung, kemudian para kepala OPD, para pejabat, Ibu Bapak, hadirin sekalian yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya. Izin Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan slide-nya. Maksud dan tujuan kedatangan tentu bukan tanpa alasan kami hadir. Jadi tujuan pertama adalah kami ingin mengenalkan program Kabupaten Kota Anti Korupsi yang dalam perjalanannya sebenarnya ini perkembangan dari kegiatan Desa Anti Korupsi, yang mana untuk Provinsi Bali desa percontohan anti korupsinya adalah di Desa Kutu, yang kebetulan di Kabupaten Badung ya, terutama untuk kita semua. Dan ini menjadi tantangan kami di KPK untuk memberanikan diri ya, melahirkan program-program yang berinovasi. Kami ingin mengikut sertakan, tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Direktur Kosub Wilayah 5 bahwa strategi pemberantasan korupsi KPK saat ini adalah Trisula pemberantasan korupsi. Jadi ada sula penindakan, ada sula pencegahan, ada sula pendidikan. Kegiatan Kabupaten Kota Anti Korupsi ini berada di bawah Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Ada gabungan, ada tambahan kalimat setelah kata pendidikan. Jadi pendidikan dan peran serta masyarakat. Jadi ada peran serta masyarakat juga yang kami akan capture, yang akan kami lihat. Jadi kalau bicaranya soal desa anti korupsi, mungkin Ibu Inspektur sudah sangat paham ya Bu, apa-apa saja yang harus dipenuhi, dokumen-dokumen apa saja yang akan ditunjukkan. Kabupaten Kota Anti Korupsi pun akan sama demikian. Tapi itu yang tangible, yang terlihat. Tapi ada hal-hal yang tidak terlihat, yang intangible sifatnya, yang secara mungkin subjektif dari kami di tim observasi dan juga nanti di rapat pleno akan kita sampaikan bagaimana antusiasmenya, bagaimana peran serta masyarakatnya, bagaimana upaya-upaya terobosan-terobosan yang dilakukan dalam konteks pencegahan korupsi, pendidikan anti korupsi, internalisasi nilai-nilai korupsi, membuat lagu anti korupsi. Itu juga menjadi salah satu bentuk peran serta masyarakat yang memang akan menjadi salah satu poin-poin tertentu yang akan nanti kami sampaikan, karena nanti ini akan kami gulirkan. Nah, ketiga strategi tadi itu tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, Ibu Bapak sekalian, extraordinary crime. Contoh, korupsi minyak goreng. Melakukannya itu di satu kota tertentu, ya kita sebut saja di Jakarta.
pelakunya tidak lebih dari 10 orang yang diproses secara hukum. Tapi dampaknya dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia itu dampak dari korupsi. Mungkin korupsi mengalami pemaknaan yang elitis ya pasca reformasi, bahwa korupsi adalah sesuatu yang sifatnya ada di atas sana saja. Yang di bawah-bawah ini Pak, nggak mungkin Pak ada korupsi. Tapi kalau diambil dari terminologi bahasa korupsi, korupsi adalah sesuatu yang busuk, sesuatu yang sebenarnya sama-sama kita tidak ingin berada di dalamnya. Nah, makanya korupsi bisa juga dibunyikan bahasanya dengan bahasa-bahasa lain yang memang lebih kental dengan kita. Karena rasa-rasanya kalau ada yang korupsi, kalau kita nggak terdampak secara langsung, kita agak susah untuk marahnya gitu ya. Agak berbeda kalau kita kehilangan sendal, kehilangan motor, marahnya cepat. Padahal korupsi itu hilang tapi kita nggak sadar. Bahkan saking luar biasanya korupsi, pelaku itu tidak sadar bahwa dia juga korban. Dia mengkorupsi jalan raya. Ketika keesokan harinya tiba-tiba dia lewat jalan itu lalu dia kecelakaan karena kualitas jalannya buruk, dia juga menjadi korban korupsi. Jadi itulah efek luar biasanya korupsi. Nah ini yang sama-sama kita ingin tanamkan dalam program kabupaten dan kota anti korupsi. Kemudian strategi membangun budaya korupsi. Memang dibutuhkan komitmen ya dari high level, pimpinan tertinggi, pemimpin nasional, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, pemimpin kota. Komitmen itu tetap dibutuhkan. Tapi sekali lagi, epicentrum pemberantasan korupsi, pencegahan dan pendidikan anti korupsi itu ada di relung-relung individu masing-masing kita, di pribadi kita masing-masing. Jadi dengan atau ada tidaknya petugas yang berjaga di lampu merah, kita tetap harus taat kepada lampu merah. Ada tidak ada petugas harus taat, karena dia ada di diri kita masing-masing. Makanya berawal dari pribadi, dia bottom up dari level bawah akan muncul ke atas. Pun demikian, kalau pemimpin nasional menunjukkan komitmennya terhadap hal-hal yang memang menanamkan nilai-nilai integritas, maka tentu yang di bawah-bawah juga pasti akan mengikuti. Sekali lagi, dimensi program kabupaten kota anti korupsi ini adalah dimensi yang sangat luas. Tentu tangan KPK ini tidak cukup banyak bisa menjangkau Bapak sekalian ke setiap daerah. Untuk itu kami di tahun ini melahirkan atau mendorong program kabupaten kota anti korupsi kami selenggarakan untuk di 4 provinsi terlebih dahulu. Jadi kalau berkaca dari program desa anti korupsi yang sudah dijalankan oleh KPK, itu dimulai dari tahun 2021. 2021 kira-kira berapa desa yang menjadi desa persatuan anti korupsi? Hanya 1, Desa Tanggungan. Di tahun 2022 bertambah lagi menjadi 10. Di tahun 2023 bertambah lagi menjadi genap 33. Memang kami masih punya PR di provinsi-provinsi yang baru lahir, dan kemudian satu lagi provinsi yang tidak ada desanya, DKI Jakarta. Ya, karena di Jakarta itu tidak ada desa, adanya kampung, Bapak. Kampung-kampung yang ada di Jakarta, tapi tidak ada desa, begitu ya. Nah, kemudian apa itu kabupaten kota anti korupsi? Tadi kita juga sama-sama sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kami. Tentu sekali lagi KPK bukan yang paling paham. Oleh karena itu KPK melakukan kolaborasi. Kalau saya boleh pinjam istilahnya Pak Budi, itu adalah program kolaboratif. Program kolaboratif bukan saja kolaboratif di internal KPK, tapi juga eksternalnya KPK. Kami bekerjasama dengan Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, yang di awal kami melakukan FGD.
kami juga menyusun 6 komponen dan juga 19 indikator. Tentu ini living dokumen yang bergerak, yang hidup. Bisa jadi nanti di tahun depan akan ada penyesuaian karena satu dan lain hal. Tapi paling tidak, tahun ini menjadi tahun piloting dan menjadi penting bagi kami menentukan kabupaten kota anti korupsi yang terbaik setidaknya, karena dia akan menjadi pijakan untuk program selanjutnya. Dan mudah-mudahan itu di Kabupaten Bandung, Ibu Bapak sekalian. Dan tentu program ini juga adalah program penggabungan dari beberapa penilaian-penilaian yang tadi sudah disampaikan. Salah satunya tadi yang kita sama-sama sudah dengarkan adalah MCP, Monitoring Center for Prevention, di intervensi di 8 area. Menjadi salah satu komponen, salah satu indikator yang kemungkinan kita akan juga menjadi patokan. Ibu Bapak sekalian, untuk penentuan kabupaten kota anti korupsi yang akan dilakukan observasi, KPK tidak juga bekerja sendirian. Kami meminta saran dari provinsi di keempat provinsi tadi. Jadi kami saat ini mulai dari hari Senin yang lalu bergerak bersama keempat provinsi. Jadi pertama ada provinsi di Jawa Tengah, kemudian ada di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Barat. Nah, bergerak di 4 provinsi tadi. Nah, keempat provinsi tadi kami mintakan saran mana saja kabupaten kota yang akan diusulkan menjadi kandidat percontohan kabupaten kota anti korupsi. Tentu bukan tanpa kriteria-kriteria khusus. Nah, kriteria khusus adalah ini. Jadi setidak-tidaknya kriteria ini sudah terpenuhi ada di Kabupaten Bandung. Nanti yang akan kami perdalam adalah di komponen dan indikator berikutnya. Jadi ini adalah sebagai pisau bedah awal. Kami menentukan calon kandidat percontohan Kabupaten Kota Anti Korupsi yang skor MCP KPK-nya tahun N1 minimalnya 75, karena skor rata-rata MCP di tahun 2022 76. Kami pada saat itu menentukan di tahun 2020. Sampai dengan kriteria terakhir bahwa tidak ada yang terdapat kepala daerah yang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain. Karena ini adalah tahun piloting, maka prinsip kehati-hatian itu dikedepankan oleh kami. Kami sangat selektif, Bapak sekalian. Karena ini adalah program yang breakthrough, yang berani sekali. Karena pasti ada beberapa pertanyaan, berani sekali KPK ini menentukan kabupaten kota anti korupsi. Apa nggak takut nanti di tengah jalan tiba-tiba ada tantangan integritas, ada hambatan integritas yang sama-sama kita tidak inginkan, istilah penindakan misalnya. Hal itu sudah kami pikirkan sejak jauh hari. Artinya KPK juga harus memberanikan diri, memberi ruang kepada ibu bapak yang mau berupaya melakukan pencegahan korupsi. Jadi perspektifnya dibalik. Kalaulah misalkan, mohon izin, mohon maaf Pak Budi ya, rekan-rekan di KPK. Mungkin rekan-rekan media kita semua tahu ada tantangan integritas di KPK yang sudah sama-sama kita lihat di media. Ada sekian puluh oknum KPK yang terlibat dalam praktik suap di rumah tahanan KPK. Tapi puluhan itu yang diangkat oleh, mohon maaf sekali lagi rekan-rekan media. Kita tidak melihat banyaknya orang-orang baik di dalam yang tidak mau terlibat itu. Mengapa tidak kita mengangkat orang-orang baik itu? Nah, program ini salah satunya itu. Kami ingin mengangkat kabupaten kota yang punya komitmen, yang punya upaya untuk menjadi orang baik, untuk menjadikan kabupaten yang menjadi kabupaten yang baik, yang berintegritas.
Sekali lagi ini bukan sekedar label bahwa kami berintegritas lalu diberikan penghargaan yang nanti ujungnya ada di hari anti korupsi sedunia di tahun 2024 dan mudah-mudahan itu ada di Kabupaten Bandung. Sekali lagi kita berharap banyak ya Bapak sekalian. Tapi sekali lagi ini adalah ruang. Jadi kabupaten kota anti korupsi, desa anti korupsi, kita tambahkan kalimat percontohan. Mengapa demikian? Karena kami ingin mengangkat ada orang-orang baik. Tidak melulu kita dibanjiri dengan berita-berita yang sifatnya negatif. Kita juga perlu mengangkat orang-orang baik. Bagaimana ada cerita driver ojol ketika dia ada penumpangnya tertinggal uang 20 juta untuk mengantar ke rumah sakit. Lantas dia berkeliling di rumah sakit 2 jam untuk mencari si pemiliknya itu ya kan tadi. Dan dia bercerita sambil menangis gitu karena berpikir ini orang pasti butuh duit ini. Sampai akhirnya ketemu. Pesan kami adalah, Mas, tetaplah seperti ini, tetaplah jadi orang baik. Dan cerita-cerita baik-baik itu yang harus kita sama-sama publikasikan. Kekuatan media ini juga sama-sama sangat kita harapkan untuk mengangkat, sekali lagi, untuk memberikan ruang bagi orang-orang baik terlihat bukan cuma mereka-mereka yang kita lihat di layar TV sudahlah ketahuan positif pakai jaket jersey oranye. Mohon maaf ya oleh yang bercinta timnas Belanda ya, dan bermaksud itu jersey oranye begitu, lalu berbangga-bangga, tersenyum-senyum, seolah-olah tidak punya rasa menyesal. Apakah itu yang akan selalu kita konsumsi? Orang-orang yang nampak-nampaknya ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran biasa-biasa saja. Toh masyarakat lingkungan sekitar memaafkan, sehingga muncul permisif. Sekurang-kurangnya menurut teori ada 3 mengapa orang melakukan fraud atau pelanggaran. Pertama, karena dia ada kesempatan, opportunity. Tadi bicaranya Pak Budi Waluyo adalah sistem, maka sistemnya ditutup. Yang kedua adalah pressure. Pressure itu apa ya Bapak sekalian? Tekanan. Utang itu tekanan atau bukan? Tekanan, utang itu. Kalau utang nggak bisa dikendalikan, dia akan menjadi tekanan yang sangat luar biasa, sehingga kita akan berpikir bagaimana cara melunaskannya dengan cara apapun. Kurangin utang supaya nggak banyak tekanan, pressure. Keluarga menjadi fokus juga kami di Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. Salah satunya untuk mengurangi pressure tadi. Bagaimana pasangan suami istri yang dulu kita ingat-ingat lagi wajahnya. Ibu bapak sekalian, para pejabat, ingat-ingat lagi wajah pasangannya, ingat-ingat lagi wajah istrinya, ingat-ingat lagi wajah suaminya. Ingat dulu waktu menikah kita berkomitmen menjadi orang baik, membangun keluarga yang baik. Jangan lukai dia yang telah membersamai ibu bapak sekalian selama ini. Itu ngurangin pressure. Nah, yang terakhir adalah rationalization, rasionalisasi. Bapak itu melanggar lampu merah, saya juga. Bapak itu korupsi, saya juga korupsi. Rasionalisasi, membenarkan, menjustifikasi. Sekurang-kurangnya ada 3 itu, Bapak sekalian, yang bisa kita kontrol. Opportunity-nya kita tutup, pressure-nya kita kurangi, rasionalisasinya kita hilangkan. Makanya kami punya tagline di KPK sekarang ini baru. Membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Walaupun sendirian. Bayangkan dalam konteks kasus yang di KPK, sekian ratus petugas rumah tahanan, puluhannya menjadi oknum. Tapi ada orang-orang baik yang tidak mau terlibat. Orang-orang baik itulah yang tidak menggunakan rasionalisasi bahwa wah, teman saya sekarang sudah beli ini, sudah punya ini, sudah punya itu, sudah punya pos 2. Gitu ya. Artinya sudah ada
kami tidak inginkan, sekali lagi Bapak sekalian, peran aktif dari Ibu Bapak sekalian sangat kami harapkan. Sekali lagi bukan dalam konteks kabupaten kota anti korupsi, bukan saja dalam konteks percontohan kabupaten kota anti korupsi, tapi ingin itu timbul dari individu kita masing-masing untuk sama-sama sekali lagi harapannya membawa Kabupaten Bandung menjadi lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bapak sekalian, kalau tadi di awal sudah dengan pantun, saya mau dengan pantun juga ditutup di akhir. Ada apa dengan cinta? Kehadirannya selalu didamba. Integritas harus dijaga, sebab dia harta yang paling berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak sekalian. Baik, disampaikan terima kasih. Selanjutnya acara kami isi dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI, Kabupaten Bandung, dan Inspektur Provinsi Bandung menuju tempat yang telah ditentukan. Untuk rekan-rekan media dan dokumentasi, kami silakan untuk mengambil gambar dari sisi sebelah timur. Hadirin dimohon berdiri. Untuk hadirin yang lain dimohon untuk menghadap ke timur. Baik, mohon izin foto bersama kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Boleh kita ya? Boleh. Pakai wireless, nanti komandonya dari Pak Bupati. Pak Bupati tinggal mengatakan Bandung anti korupsi, kita semua menjawab kita bisa. Pasti. Atau kita bisa aja ya? Kita bisa aja ya. Bandung anti Jawabannya korupsi. kita bisa ya. Ya. Sudah. Bandung anti korupsi. Iya bisa. Ulang. Hasilnya ya. Latihan tadi. Oh, habis itu diakhiri dengan tepuk tangan. Ya. Siap. Bandung anti korupsi. Kita bisa. Luar biasa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan tim KPK RI untuk menempati tempat duduk di depan, dan untuk Bapak Bupati kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Hadirin disilakan duduk kembali.